Kami bersyukur buat hari yang indah. Hari ini kami percaya ada mujizat bagi kami, sebab Tuhan Yesus ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yesus, ada mujizat dalam nama Yesus. Ada mujizat, haleluya. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, sebab Kau mulia, ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar, untuk mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan, untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, kami percaya, saya sangat percaya kalau kita memberi waktu, kita mendahulukan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apakah itu berkat, apakah itu pemulihan, Tuhan akan sediakan buat kita semua. Saudara, pagi hari ini saya akan sedikit memberikan ilustrasi dari sebuah pohon kurma. Biji kurma itu di Timur Tengah, dia pada saat ditanam di padang gurun, di dalam pasir, itu biji kurma itu ditimbun oleh sebuah batu besar. Secara logika, bagaimana biji kurma itu akan bisa tumbuh? Saudara, biji kurma itu ternyata memang dia akan tetap tumbuh, tetapi dia terlebih dahulu, dia akan tumbuh ke bawah. Akar-akarnya tumbuh ke bawah dan dia akan memiliki satu pondasi yang kuat. Setelah pondasi yang kuat itu tadi, akar-akar sudah membuat satu pondasi yang kuat, maka akan tumbuh ke atas dan akan menggulingkan batu tersebut. Batu yang besar yang menghimpit biji tersebut akan dia gulingkan. Saudara, saat ini kita ini seperti seolah-olah mengalami hal tersebut. Seolah-olah kita ini juga mengalami satu himpitan-himpitan yang membuat kita, bagaimana kita bisa bertumbuh. Jangankan kita bisa bertumbuh, kita bertahan saja bukan sesuatu yang gampang. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita tetap bertumbuh. Kita tetap bisa menguatkan otot-otot rohani kita. Dan kita bisa tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Saudara, kita tahu semua saat-saat ini bukanlah sesuatu saat yang gampang buat kita. Di dalam Alkitab di Efesus 5:16 pun dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kita menghadapi banyak hal, mulai krisis moral, krisis ekonomi, dan banyak hal. Bukan hal yang mudah yang kita hadapi. Seperti biji yang ditanam tadi, sudah dimasukkan di dalam tanah, udah gitu tetap ditimbun oleh batu, tetapi percaya. Selama kita melewati bersama Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, kita akan tetap bisa bertumbuh dan kita bisa melewati dengan luar biasa. Semua orang akan menghadapi badai, semua orang tetap menghadapi masalah. Tidak ada satupun dari kita selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita semua akan tetap menghadapi masalah. Baik orang kaya, orang biasa, tetap menghadapi masalah. Saudara, baik itu hamba Tuhan maupun hanya jemaat biasa pun, kita akan tetap menghadapi masalah. Dan itulah memang kenyataan realita dalam hidup ini, kita akan tetap menghadapi masalah. Oleh karena itu pagi ini kita belajar kepada satu raja yang cukup kita kenal, yang sangat kita kenal, cukup populer di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Kita baca di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saat itu Daud benar-benar lagi terjepit. Daud dikejar oleh Raja Saul karena dipikir oleh Raja Saul Daud akan mengambil alih sebagai raja. Daud lari, dia sebagai pelarian pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan pada satu tempat di daerah Filistin dia menetap di sana, yaitu daerah yang bernama Siklag. Pada saat itu bangsa Filistin akan berperang melawan bangsa Israel. Daud diajak bergabung melawan Israel. Tetapi beberapa dari orang Filistin tidak percaya dan dia khawatir kepada Daud. Dia khawatir kalau Daud berkhianat. Oleh karena itu Daud disuruh kembali pulang bersama dengan tentaranya. Dan pada saat Daud pulang ke tanah Siklag, didapati bahwa Siklag telah rata dengan tanah. Saudara, Raja Daud seorang raja yang diurapi Tuhan. Raja Daud seorang raja yang luar biasa. Tetapi di sini Raja Daud tetap mengalami kesulitan yang luar biasa. Raja Daud tetap mengalami satu jepitan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi perhatikan saudara, kesulitan adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih hebat lagi. Kesulitan akan membentuk kita supaya kita ini mempunyai daya tahan yang baik. Supaya saat kita menghadapi masalah-masalah di kemudian hari, kita bisa melewati dengan luar biasa. Jadi kesulitan yang Tuhan izinkan adalah untuk membentuk kita. Jadi kita jangan pernah menganggap bahwa kesulitan-kesulitan ini Tuhan izinkan karena Tuhan jahat. Kita mulai rubah paradigma itu, kita mulai merubah cara pikir itu saudara. Apa sih yang harus kita teladani dari Daud pada saat dia menghadapi masalah? Yang pertama, Daud merendahkan hati, Daud mencari Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Perhatikan ini, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, Raja Daud langsung bertanya kepada Tuhan. Saat ini bagaimana kita bisa bertanya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi badai, bagaimana kita bisa komunikasi dengan Tuhan? Saudara, sangat mudah. Dengan kita berdoa dan kita dengar firman Tuhan. Saudara, kita mengerti kapan doa itu benar-benar besar kuasanya. Pada saat saudara mengalami satu masalah, pada saat saudara mengalami satu problem dan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, itu doa itu akan besar kuasanya. Dan di sini dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Oleh karena itu, hiduplah dengan benar. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kuasa dari doa yang besar itu, saudara. Kita belajar hari-hari ini untuk menjadi hidup kita untuk menjadi lebih benar. Jangan berusaha mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan kita cari yang lain. Jangan cari backingan kita. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kita belajar pagi hari ini mengandalkan Tuhan dan mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kapan sih kita mendengarkan firman Tuhan itu? Saat saudara bisa baca Alkitab seperti pagi hari ini. Saat saudara mendengarkan firman. Saat saudara berada di satu ibadah.
Makanya saudara, kalau saya boleh sedikit kasih saran, pada saat ibadah disampaikan, jangan sampai tidur. Jangan sampai saudara main HP sendiri. Karena di situ Tuhan ingin berbicara dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau saudara tidur, what kind of service yang kita sajikan kepada Tuhan? Ibadah yang model seperti apa yang kita sajikan kepada Tuhan? Penyembahan yang kayak apa yang kita sajikan kepada Tuhan? Di sisi lain, engkau berharap Tuhan, engkau berharap dan engkau meminta Tuhan untuk menepati janjinya. Engkau menuntut Tuhan untuk memberikan pertolongannya. Tetapi engkau saat mendengarkan firman-Nya saja engkau tinggal tidur. Penyembahan model apa yang kita berikan kepada Tuhan? Jadi saudara, apapun pada saat kita ada di dalam peribadatan, kita dengar firman Tuhan, kasih waktu, kasih perhatian kita, supaya kita juga mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara, kalau Tuhan izinkan satu masalah, Tuhan izinkan satu pencobaan, kita tidak usah protes, kita tidak usah marah, kita belajar di sini. Karena Tuhan izinkan masalah itu untuk membentuk kita. Sekali lagi, supaya kita bisa punya daya tahan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud merendahkan hati dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat yang 9 dan ke-10 saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Situasi apapun yang kita alami selama kita tidak berputus asa dan kita masih mau berjuang, di situ pasti ada harapan. Saudara, Daud cukup putus asa pada saat itu. Istrinya ditawan, anaknya ditawan, dia mau dilempari batu. Sekarang sepertiga pasukannya sudah kelelahan dan meninggalkan dia atau masih tinggal di belakang dia. Banyak sekali yang bisa menyebabkan dia menyerah saat-saat ini. Tetapi saat kita tidak mau menyerah dan kita tetap bertahan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Saudara, saya boleh kasih satu statement ya. Ada 1000 alasan buat kita ini untuk menyerah. Tetapi jika kita ada satu saja alasan untuk kita tetap bertahan, maka bertahanlah. Karena Tuhan pasti bukakan jalan keluar bagi kita. Berhenti bersungut-sungut. Mulai berpikir positif. Bahwa kita akan mampu selesaikan perkara-perkara ini. Kita lakukan bagian-bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya sudah babak belur saat-saat ini, saya sudah lelah, saya sudah kalah. Mungkin saudara mengatakan saya sudah hancur, saya sudah bangkrut. Oke, fine. Tapi bagi saya, selama engkau belum selesai dengan Tuhan dan Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu Saudara, kita tidak kalah. Kita pasti punya pengharapan yang luar biasa. Selama engkau tetap mengandalkan Tuhan dan selama engkau tetap mencari Tuhan, harapan itu selalu ada. Jangan pernah berdiam diri. Lakukan bagian kita. Jangan bisanya kita menuntut Tuhan untuk melakukan bagiannya tetapi kita nggak mau melakukan bagian kita. Saudara, seringkali kita nggak mau melakukan bagian kita. Kita hanya bisanya menuntut Tuhan kan. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, lakukan. Lakukan bagian kita. Dan kembalikan kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan bagian-bagiannya. Yang penting tugas kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita telah lakukan dan kita selesaikan. Raja Daud pun melakukan hal itu. Di 1 Samuel 30 ayat 11-12 dikatakan apa? Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti, dan makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saudara, Raja Daud memang terjepit. Memang dia mengalami hal yang gak baik. Tetapi Raja Daud tetap melakukan bagian yang bisa dia lakukan. Dia bisa memberi orang yang dia tidak kenal pada saat itu. Dia bisa menolong orang yang tidak kenal pada saat itu. Orang yang merasa kesusahan dan dia hampir mati karena 3 hari tidak makan dan tidak minum. Saudara, kita bisa bayangkan.
padang gurun 3 hari tidak makan dan tidak minum. Sudah sekarat saudara, tetapi Daud memberikan pertolongannya. Dia lakukan bagiannya. Dan saudara tahu, orang yang ditolong itu adalah budak dari orang Amalek. Sehingga dia membocorkan, dia kasih tahu bahwa orang Amalek lari ke arah situ. Kemana tawanan dibawa pergi dia kasih tahu. Sehingga apa? Sehingga Raja Daud berhasil mengejarnya. Dan Raja Daud akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Hanya oleh karena apa? Hanya karena memberi makan orang yang hampir mati tadi. Raja Daud melakukan bagiannya. Tuhan pun melakukan bagiannya. Saudara, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya akan sederhanakan saja. Apa yang orang lain ingin berbuat untuk Anda, maka Anda harus melakukan yang sama juga kepada orang lain tersebut. Kalau engkau ingin dihormati, maka engkau juga harus menghormati orang lain. Kalau engkau ingin diperlakukan baik, maka engkau harus memperlakukan orang dengan baik pula. Kalau engkau ingin diberkati, kita belajar. Kita juga belajar untuk memberkati orang lain. Kalau engkau ingin doamu dijawab Tuhan, maka jadilah jawaban doa bagi orang lain. Saudara, kalau kita menghadapi masalah yang kecil, mungkin kita juga menerima mujizat yang kecil. Tapi saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah yang cukup besar. Mungkin kau menghadapi badai yang luar biasa besar. Saudara percaya saya, pagi hari ini percaya saya, Tuhan pun telah menyediakan mukjizat yang besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap kuat dalam menghadapi badai, tetap bertahan dalam menghadapi masalah. Jangan alergi menghadapi masalah, jangan marah sama Tuhan. Tetaplah cari Tuhan di setiap musim hidup kita. Lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami, kalau sebentar kami akan menjalankan semua kesibukan kami, Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami. Dan Bapak, kami percaya badai boleh kami hadapi, masalah boleh kami hadapi. Selama kami percaya kami masih berjalan dengan Tuhan, selama kami masih mengandalkan Tuhan, dan selama kami masih mau melakukan bagian-bagian kami Tuhan, maka Engkau yang akan melakukan bagian-Mu dan Engkau yang akan menyelesaikan segala perkara-perkara dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menyertai di setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami serahkan semua aktivitas kami dari pagi nanti sampai malam hari, Tuhan yang menyertai apapun yang kami kerjakan. Engkau buat berhasil, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memulihkan segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik, kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa, dan kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.